Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi wahdah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita telah mengawali dengan rukuk dan sujud secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Semoga hal inilah yang akan terus kita lakukan setiap pagi hari di awal saat Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kita sebelum terbitnya fajar. Sampai akhir hayat kita berkomitmen untuk terus menjadi ibadullah wa ibadur rahman insyaallah. Selanjutnya kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qudwatul hayah wa uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Juga kita berselawat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para penerus dakwah dari salahnya sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di awal pagi hari yang berbahagia ini di rumah Allah yang mulia ini adalah termasuk orang-orang yang ketika nanti dibangkitkan pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikitpun akan terjadinya hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala biiznihi Rasulullah SAW kemudian memberikan syafaat kepada kita yang kemudian bisa bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
di penghujung bulan September atau di awal Oktober kemarin, kita dikejutkan oleh salah satu berita di media online, rilis dari Mahkamah Syariah Kota Luxmawe, yang menyebutkan bahwa angka perceraian di Kota Luxmawe medio September 2021, masih tersisa 3 bulan lagi, belum selesai tahun ini, sudah mencapai angka hampir 600 perceraian. Itu yang tercatat di Mahkamah Syariah. Dan biasanya ada 30% dari angka tersebut yang tidak tercatat. Dan ini persoalan karakter. Di antara karakter kita orang Aceh, tidak mau diketahui oleh orang lain peristiwa itu, sehingga nggak mau melapor ke Mahkamah Syariah. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2020 Mahkamah Provinsi mencatat 6.079 kasus perceraian. Tahun 2001 medio September 2021 itu sudah mencapai 4.000-an lebih, naik sekitar 3-4% dari tahun 2020. Dan angka perceraian yang paling tinggi di 23 kabupaten kota di Aceh adalah Aceh Utara, dan Luxmawe termasuk dalam 3 besar. Padahal penduduknya hanya 200.000 sekian atau 250 ribuan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hal seperti ini terjadi dengan angka yang semakin naik, maka ada sebuah keprihatinan dalam kehidupan kaum muslimin hari ini. Umumnya di Provinsi Aceh, khususnya Kota Luxmawe. Ada apa dengan kaum muslimin dan ada apa dengan keluarga kaum muslimin? Di dalam Islam, rumah tangga atau keluarga adalah sebuah lembaga yang sangat terhormat. Keluarga dan rumah tangga itu adalah sebuah lembaga yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan berkeluarga itulah seharusnya orang-orang beriman yang terkumpul dalam sebuah ikatan yang disebut dengan rumah tangga, yang diawali oleh ijab kabul pernikahan, akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin terbuka lebar jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berkeluarga itu memperbanyak penduduk surga. Makanya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita di dalam berkeluarga. Yang pertama, memilih jodoh yang bisa melahirkan, yang bisa punya anak, yang bisa memiliki keturunan. Ini motivasi pertama ketika memilih jodoh. Carilah pasangan yang bisa punya keturunan. Ini salah satunya, di antara motivasi yang banyak lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, perbanyak anak, karena aku akan bangga di hadapan para nabi dan rasul, di hadapan para penduduk surga nanti, kalau umatku lah yang paling banyak dalam surga. Nah, ini motivasi yang kedua. Nah, kita lihat dari motivasi yang diberikan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa keluarga ini ada sebuah lembaga untuk membuka peluang semakin banyaknya penduduk surga. Jadi berkeluarga dalam Islam itu bukan ikut-ikutan,
Bukan asal sudah menikah, punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah tangga, udah selesai. Tidak begitu. Maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam rumah tangga itu. Ada hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Ada aturan main. Sehingga ketika seseorang sudah berkeluarga, maka keseluruhan kebaikan yang ia lakukan dalam keluarga itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Sekecil apapun, sesedikit apapun. Setiap yang baik yang ia lakukan dan itu menyenangkan hati pasangannya, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Bukan hanya ketika mereka terbangun, dalam tidur pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkeluarga itu, kata para ulama, ibadah sepanjang hayat. Sejak ijab kabul terjadi sampai mati memisahkan mereka. Berbeda dengan ibadah lain. Dibatasi oleh teritorial. Ada ruang dan waktu. Sholat ada waktunya, ada jumlah rakaatnya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, selesai. Nanti masuk waktu berikutnya, baru sholat lagi. Puasa juga ada teritorialnya, ada waktunya. Dari sejak terbit matahari, sejak terbit fajar, sampai dengan terbenamnya matahari. Ada harinya, ada bulannya. Ibadah haji juga demikian, ada tempatnya bahkan. Ada waktunya. Ada ruangnya, dibatasi semuanya. Zakat ada holnya, ada nisabnya. Tapi tidak dengan berkeluarga. Tidak dibatasi oleh teritorial apapun. Keseluruhan dari apa yang dilakukan yang merupakan aktivitas dari berkeluarga itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika hak terabaikan, kewajiban tidak dilaksanakan, aturan tidak dimainkan, syarat tidak dipenuhi, dan kemudian perjalanannya senantiasa menyakiti, melukai hati dan jiwa pasangannya, maka itu pun akan dicatat sebagai sebuah dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita tentang pernikahan itu bahwa ia adalah mitsaqan ghalidha. Di dalam Al-Qur'an kalimat mitsaqan ghalidha itu hanya 3 kali Allah firmankan. Yang pertama di surah Al-Ahzab. Di sana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 7 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Bahwa para nabi dan rasul itu disebutkan beberapa nama oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa alaihi wassalam. Mereka semua para nabi dan rasul itu adalah ar-rajulul mustafa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk mengemban sebuah amanah, untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia, dan ada ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kemudian menyebutnya dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat antara Allah dengan para nabi dan rasul, di mana mereka diharapkan tidak berkhianat dengan risalah itu. Mereka harus amanah dengan perjanjian itu.
Sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah, mereka berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada Nabi dan Rasul yang kemudian berkhianat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka semuanya amanah, dipegang teguh, mitsaqan ghalidha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalimat ini di surah yang sama, di dua ayat yang berbeda, dengan perjanjian yang juga berbeda. Yaitu yang pertama pada surah An-Nisa ayat 154. Nah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahum at-tura bi mitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ahlul kitab, dengan Bani Israel, tentang ibadah pada hari Sabtu. Perjanjian ini diikat oleh Allah di Tur Sinai. Yang Allah berharap mereka Bani Israel tidak berkhianat. Amanah, berpegang teguh dengan mitsaqan ghalidha antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para nabi dan rasul yang telah mengikat perjanjian yang mereka amanah dengan mitsaqan ghalidhanya itu. Tapi yang terjadi kemudian adalah pengkhianatan, kebalikan daripada para nabi dan rasul. Mereka tidak amanah, mereka berkhianat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman dengan kalimat ini pada ayat 21 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ikatan perjanjian antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. Bahwa menikah itu adalah mitsaqan ghalidha, ikatan perjanjian yang sangat kuat atas nama Allah, di hadapan Allah, antara suami dengan istri di dalam menjalankan tugas amanah dalam sebuah rumah tangga, sebagai seorang suami dan ayah, sebagai seorang istri dan ibu. Tidak boleh ada pengkhianatan di dalamnya. Maka kemudian suami dan istri ini, ayah dan ibu ini tinggal memilih. Mereka mau jadi amanah sebagaimana para nabi dan rasul, atau mereka menjadi pengkhianat sebagaimana Bani Israel dalam perjalanan rumah tangga mereka. Ini hal yang pertama yang Allah ingatkan kepada kita, bahwa pernikahan itu bukan barang mainan. Bukan asal menikah ikut-ikutan selesai. Punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah, ketika ditanya orang udah menikah, udah. Nah, begitu. Ini lembaga, di mana lembaga ini sangat terhormat dan mulia untuk dibawa ke surga. Maka apa yang hilang dari banyaknya kasus perceraian itu, walaupun di sana dikatakan persoalan ekonomi lah, persoalan ketidakpercayaan lah, persoalan perselingkuhan lah, dan sebagainya. Sesungguhnya yang hilang adalah landasan menikahnya itu. Landasan awal, muatan niat awal menikah itu untuk apa? Ini yang hilang. Kemudian yang kedua, orientasi menikahnya, tujuan utama menikah itu untuk apa? Ini juga hilang. Nah, ketika kedua hal ini hilang, maka terombang-ambinglah perjalanan rumah tangga itu. Dan uniknya dari
semua kasus perceraian yang terjadi itu 80% perceraian itu terjadi pada keluarga yang baru berusia di bawah 10 tahun berkeluarga. Baru punya 1 anak, 2 anak. Baru 2-3 tahun menikah bercerai. Dan luar biasanya lagi, 70% dari kasus perceraian yang dilaporkan ke Mahkamah Syariah itu dilakukan oleh perempuan. Pasah. Jadi hanya 30% dari laki-laki. Jadi pasangan muda dan dilakukan oleh perempuan kebanyakannya. Jadi benar-benar hilang, landasannya hilang semua. Muatan awal niat menikah itu hilang semua. Apalagi berbicara tentang orientasi, tujuan untuk menikah. Padahal Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa menikah itu untuk menyempurnakan keimanan. Separuh dari agama ini ada pada menikah, separuh yang lain ada pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyempurnakan keberagamaan kita, keislaman kita di dalam menikah itu. Bahkan ada sebuah kalimat yang sangat keras. Rasulullah menyatakan, an-nikahu sunnati faman ghariba an sunnati falaysa minni. Keras sekali kalimat ini. Bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku ini, menikah ini, falaysa minni, dia bukan bagian dari umat. Sampai begitu Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim pada ayat 6 bahwa orientasi menikah itu adalah syurga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, pelihara dirimu dan juga anggota keluargamu dari azab api neraka. Artinya apa? Bawa ke surga semuanya. Dan itulah cinta. Puncak cinta manusia itu ada pada pernikahan. Ketika kita ingin senantiasa berada di puncak, maka rawat dan jaga pernikahan itu. Cinta karena Allah itu adalah ketika kita membawa seluruh orang yang kita cintai itu ke dalam surga. Dan kita tidak mau membiarkan mereka berada di luar surga. Jika tidak seperti itu, maka dusta cintanya. Di dalam surah Ar-Rum senantiasa diulang-ulang oleh Bapak Kepala KUA dalam setiap perhelatan pernikahan. Ada 3 kalimat yang diulang-ulang selalu mengingatkan kita setiap yang hadir, bukan hanya yang menikah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ada makna-makna filosofi yang harus kita lihat di balik 3 kalimat itu. Kalau makna istilahi, syar'i dan sebagainya sudah sering kita dengar. Nah, ini makna filosofinya. Sakinah. Makna filosofi dari sakinah itu adalah ketika melihat kekurangan dan keburukan, ketimpangan, aib pada pasangannya, namun kemudian ia mampu menjaga lisannya untuk tidak mencelanya. Alasannya karena ia mencintainya karena Allah. Ini mana filosofi mawaddah. Yang sakinah, makna filosofi sakinah. Sementara mawaddah, makna filosofinya adalah ketika melihat kekurangan, keburukan, aib, ketimpangan, kesalahan yang ada pada pasangannya, namun ia mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangan dan kesalahan itu dan membuka mata yang lain untuk fokus pada kelebihan dan kebaikan pasangannya. Jadi kalau sakinah tadi tidak mencela,
Kalau mawaddah, kemudian dia lebih melihat kebaikannya. Karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan setiap orang dalam rumah tangga itu pasti selalu banyak baiknya daripada buruknya. Tidak ada cerita banyak buruknya. Dan Allah sampaikan itu dalam surah An-Nisa. Banyak kebaikan yang Allah ciptakan pada diri setiap orang daripada keburukan. Sehingga jumlah kebaikan itu pasti selalu lebih banyak daripada keburukan. Persoalannya kemudian cara pandang, sudut pandang kita yang menutup kedua belah mata kita, sehingga yang terlihat cuma keburukan. Nah, di sini dalam mawaddah, dalam konsep filosofi mawaddah, tutup sebelah mata yang buruk, buka sebelah mata yang baik, lihat fokus kebaikannya. Sembari memperbaiki yang buruk itu. Nah, itu cinta. Rahmah makna filosofi lainnya adalah ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk kita. Namanya mau ke surga, ya beramal lah. Dan di antara amal paling besar dalam keluarga itu adalah memperbaiki yang buruk. Kalau dapat langsung baik, kita baik, istri baik gitu kan. Istri baik, suami baik, langsung dapat baik, nggak ada apa-apa, adem gitu. Itu malaikat itu mah. Dan kita menikah bukan dengan malaikat. Kita manusia, pasangan kita manusia. Ketika kita ingin menjadikan istri kita sebagai bidadari surga, maka kitalah yang menjadikannya. Perbaiki kekurangannya, keburukannya, aibnya, segala macam. Kita perbaiki pelan-pelan. Dan Rasulullah SAW memberikan teknis memperbaiki kepada kita. Bahwa perempuan itu, istrimu itu tercipta dari tulang rusukmu. Tulang rusuk itu bengkok. Jangan terlalu keras engkau mengurutnya, patah dia. Jangan engkau biarkan dia tetap bengkok, tapi tetap engkau elus dia sampai kemudian bisa lurus. Ini kan filosofi sekali bahasa ini. Amal terbesar kita ada di sana. Saat kita mendidik, membimbing, memperbaiki. Kemudian pada akhirnya berakhir di surga. Begitulah cara Islam membuat sebuah konsep dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, dalam pernikahan. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini bulan Maulid, dan kita senantiasa setiap tahun memperingati Maulid. Saya rasa untuk tahun-tahun seperti ini, bukan hanya tahun ini, tapi mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Hal yang paling utama untuk dikedepankan dalam setiap peristiwa atau peringatan Maulid itu adalah menceritakan kembali bagaimana Rasulullah SAW membina sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Keluarga Nabi itu begini loh. Sehingga kita umatnya bisa berteladan kepada keluarga beliau. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek. Bagaimana beliau membina rumah tangganya sehingga lahir sebuah kalimat dari bibir beliau dengan ucapan baiti jannati. Istri-istri Rasulullah di sana ada sosok Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Mereka adalah sosok-sosok istri teladan yang terbaik. Menjadi bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang nenek, menjadi seorang pendamping bagi Nabi SAW dalam perjuangan kehidupannya. Rasulullah dan keluarganya utuh sampai kepada anak dan cucunya memberikan keteladanan yang terbaik kepada kita untuk bagaimana membina sebuah rumah tangga. Menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Dan bukan hanya sosok keluarga Nabi saja yang diperintahkan kepada kita oleh Allah untuk kita meneladaninya. Ada keluarga Luqman di sana.
Dalam surah Luqman, bagaimana sistem pendidikan yang beliau berikan. Ada keluarga Ibrahim alaihissalam yang setiap Idul Adha diceritakan kepada kita bagaimana menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah sebagaimana rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Ada keluarga Imran. Ada sosok-sosok para suami, para ayah, para istri yang ketika mereka mendapati pasangannya tidak baik, tapi mereka tetap bisa menjaga kebaikannya dengan terus beramal di dalam rumah tangga mereka. Maka jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman yang senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasus-kasus perceraian seperti itu tidaklah mudah terjadi. Persoalan manusiawi, ada kesalahan, kesalahpahaman, kekurangan, dosa dan lain sebagainya loh. Manusiawi. Maka tinggal diingatkan kembali bahwa kita menikah karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah. Dan kita ingin rumah tangga ini diridai oleh Allah. Yang kemudian pada akhirnya kita mau ke surga Allah. Yuk kita bersama. Sehingga hilang semua yang buruk itu. Tidak lagi dilihat yang buruk aja, tapi yang dilihat adalah kebaikan-kebaikannya. Betapa semua orang yang ada dalam rumah kita itu adalah orang-orang baik yang banyak memberikan kontribusi kebaikan. Maka jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, maka salah satu hal terbesar yang harus kita jaga dalam merawat ini semuanya adalah keluarga. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat serius di dalam menjaga dan merawat keluarganya. Sehingga keluarga yang kita cintai ini akan bersama, berkumpul, kembali menjadi sebuah keluarga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.